Kenapa Pak Ambo dan Bu Eriska tidak dipanggil Deddy Corbuzier dan TV-TV nasional terkait kebebasan Bu Eriska? Betul. Ada apa sebenarnya? Ya teman-teman, kita ketahui ya, seorang YouTuber terkenal Deddy Corbuzier itu memang cukup berpengaruh suaranya loh Mas Ahmed. Sangat berpengaruh. Ya kita berdoa gini ya, Pak Ambo itu bisa dipanggil sama Mas Deddy Corbuzier untuk tampil. Kenapa? Karena dekat sekali sebetulnya koneksinya, ya kan gitu. Kenapa saya bilang dekat? Deddy Corbuzier itu sering sekali memanggil sama yang namanya Panji Petualang. Dia sering sekali loh. Sering. Ya. Tiap siaran dia ada tuh mereka. Panji Petualang koneksi dengan Pak Ambo ini dekat. Iya. Ya kan berapa kali dong Panji Petualang datang ke Pak Ambo. Betul. Kan gitu. Nah, ada pertanyaan besar sampai sekarang, kenapa Pak Ambo tidak diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier? Ada apa? Nah itu. Biasanya kan itu Deddy Corbuzier ini kita bukan orang sembarangan juga Mas Ahmed. Dia juga seorang sangat yang berpengaruh berpangkat ya di TNI ya. Dia punya jabatan di kesatuan gitu ya. Dan ini menjadi dasar dugaan saya kenapa Mas Deddy enggan memanggil Pak Ambo. Karena mungkin apakah terkait dengan itu semua gitu. Karena beliau adalah sosok YouTuber yang nggak mungkin mengundang tamunya sembarangan. Betul. Ya, tentu perlu perhitungan dan pemikiran gitu. Apakah saya mengundang sosok yang tepat nih masuk ke podcast saya? Betul. Gitu. Dipikirkan Pak itu. Ambo ini kan konteksnya gini Mas Ahmed ya. Kalau kita duga-duga ya Mas Ahmed ya. Pak Ambo ini ingin membebaskan Bu Eriska. Betul. Seekor binatang yang seyogianya tidak dilindungi sebenarnya, dibebaskan. Kan liar, gitu. buaya liar. Tapi dalam kejadiannya adalah Bu Eriska yang lulut, yang jinak ini dipindahkan di lokasi yang menyebabkan dia terbatas hidupnya, kesehatannya tidak terjamin seperti itu. Nah, mungkin Mas Deddy Corbuzier serta TV-TV besar ini kalau mengangkat tema Pak Ambo, ini takutnya malah salah gitu. Karena kenapa? Hewan yang seharusnya memang harus direlokasi kok kita dukung untuk dibebaskan. Iya, betul. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan mereka teman-teman. Kenapa Pak Ambo tidak diundang ke podcastnya Mas Deddy ataupun ke TV-TV besar, tidak dipublikasi seperti itu. Nah, kita ketahuinya gini kan, Bu Eriska itu memang beda. Sangat beda. Sangat beda sekali sama boy-boy. Jadi kalau misalkan Mas Deddy ya pernah undang banyak artis kontroversial gitu, nggak jauh-jauh beda kan dengan kondisi yang dialami sama Pak Ambo ini. Walaupun mungkin sedikit ada pro kontranya seperti itu. Kontranya mungkin Bu Eriska ini adalah hewan buas, ya kan? Tapi yang sudah dijinakkan oleh Pak Ambo. Tapi kontranya dari sisi kontra adalah Bu Eriska ini adalah buaya jinak. Yang tidak pernah menyerang, yang selalu diasuh, diberi makan tepat pada waktunya. Nah, jadi Mas Deddy harus melihat itu juga. Saya setuju dan 100% meyakinin gitu, Mas Deddy punya alibi nantinya untuk mendukung Pak Ambo ya, membebaskan Bu Eriska ke alam habitat aslinya gitu. Karena kita harus ketahui juga, namanya hewan itu berhak untuk hidup di alam bebas sama seperti manusia. Pasti. Seperti itu. Mas Ahmed, ada yang mau disampaikan? Ini untuk Pak siaran TV lah. Ini pesan dari netizen Din Sangkon Selor. Masuk Mas Deddy ya. Agar ini netizen bilang, ayo TV One, Metro TV, Antv, RCTI, SCTV dan TV yang lainnya luar negeri viralkan biar pemerintah buka mata dan turun tangan. Iya. Jadi dari siapa namanya? Dari namanya apa nih? Ada kelor-kelor ya dia. Iya, kelor-kelor ya. Jadi selor di Sangkon Selor. Oke. Jadi saya mau nyampaikan nih, bukan hanya TV, bukan hanya podcast terkenal yang harus membahas Bu Eriska Pak Ambo, tapi juga para pecinta binatang. Nah, itu kalian kemana? Iya, kok diam aja. Tidak ada satupun yang bersuara. Kalian masih memegang buaya-buaya klan loh. Kalian masih memegang binatang-binatang yang ekstrim loh di tangan kalian. Tapi kenapa kalian nggak mau berbicara, nggak mau mendukung Pak Ambo gitu loh?
Kenapa kalian terdiam gitu? Mana komunitas kalian? Seperti jejak petualang mana yang biasa megang ular atau apa? Kenapa ini konteksnya adalah komunitas. Jadi komunitas ini dia kalau pecinta buaya, pecinta aligator kayak apa buaya, kayak apa kura-kura yang ekstrim itu kan itu kan berbahaya sebenarnya. Sekali gigit bisa putus loh tangan. Mesti ada petir baru itu lepas. Dan banyak lagi kan buaya hewan-hewan ekstrim yang ada komunitasnya seperti itu. Pecinta kobra. Gimana gitu? Tidak ada bersuara. Hilang senyap. Ini kita tuntut kalian untuk berbicara terkait Pak Ambu, bukan hanya TV dan podcast. Kalian juga kita bantu Pak Ambu untuk supaya Buaya Rizka bisa balik ke Pak Ambu. Iya. Kenapa Pak Ambo dan Buaya Rizka tidak dipanggil Deddy Corbuzier dan TV-TV nasional terkait kebebasan Buaya Rizka? Betul. Ada apa sebenarnya? Ya teman-teman, kita ketahui ya, seorang YouTuber terkenal Deddy Corbuzier itu memang cukup berpengaruh suaranya loh Mas Ahmed. Sangat berpengaruh. Ya kita berdoa gini ya, Pak Ambo itu bisa dipanggil sama Mas Deddy Corbuzier untuk tampil. Kenapa? Karena dekat sekali sebetulnya koneksinya, ya kan gitu. Kenapa saya bilang dekat? Deddy Corbuzier itu sering sekali memanggil sama yang namanya Panji Petualang. Dia sering sekali loh. Sering. Ya. Tiap siaran dia ada tuh mereka. Panji Petualang koneksi dengan Pak Ambo ini dekat. Ya kan berapa kali dong Panji Petualang datang ke Pak Ambo. Betul. Kan gitu. Nah, ada pertanyaan besar sampai sekarang, kenapa Pak Ambo tidak diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier? Ada apa? Nah itu biasanya kan itu Deddy Corbuzier ini kita bukan orang sembarangan juga Mas Ahmed. Dia juga seorang sangat berpengaruh ya. Pangkat ya di TNI ya. Dia punya jabatan di kesatuan gitu ya. Dan ini menjadi dasar dugaan saya kenapa Mas Deddy enggan memanggil Pak Ambo. Karena mungkin apakah terkait dengan itu semua gitu. Karena beliau adalah sosok YouTuber yang nggak mungkin mengundang tamunya sembarangan. Betul. Ya, tentu perlu perhitungan dan pemikiran gitu. Apakah saya mengundang sosok yang tepat nih masuk ke podcast saya? Betul. Gitu. Dipikirkan Pak Ambo ini kan konteksnya gini Mas Ahmed ya. Kalau kita duga-duga ya Mas Ahmed ya. Pak Ambo ini ingin membebaskan Buaya Rizka. Betul. Seekor binatang yang seyogianya tidak dilindungi sebenarnya, dibebaskan. Kan liar, gitu. buaya liar. Tapi dalam kejadiannya adalah Buaya Rizka yang lulut, yang jinak ini dipindahkan, direlokasi, yang menyebabkan dia terbatas hidupnya, kesehatannya tidak terjamin. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Deddy Corbuzier serta TV-TV besar ini kalau mengangkat tema Pak Ambo, ini takutnya malah salah gitu. Karena kenapa? Hewan yang seharusnya memang harus direlokasi kok kita dukung untuk dibebaskan. Iya, betul. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan mereka teman-teman. Kenapa Pak Ambo tidak diundang ke podcastnya Mas Deddy ataupun ke TV-TV besar, tidak dipublikasi seperti itu. Nah, kita ketahuinya gini kan, Buaya Rizka itu memang beda. Sangat beda. Sangat beda sekali sama buaya-buaya lain. Jadi kalau misalkan Mas Deddy ya pernah mengundang banyak artis kontroversial gitu, nggak jauh-jauh beda kan dengan kondisi yang dialami sama Pak Ambo ini. Walaupun mungkin sedikit ada pro kontranya seperti itu. Kontranya mungkin Buaya Rizka ini adalah hewan buas, ya kan? Tapi yang sudah dijinakkan oleh Pak Ambo. Tapi kontranya dari sisi kontra adalah Buaya Rizka ini adalah buaya jinak. Yang tidak pernah menyerang, yang bahkan selalu diasuh, diberi makan tepat pada waktunya. Nah, jadi Mas Deddy harus melihat itu juga. Saya setuju dan 100% meyakinin gitu, Mas Deddy punya alibi nantinya untuk mendukung Pak Ambo ya, membebaskan Buaya Rizka ke alam habitat aslinya gitu. Karena kita harus ketahui juga, namanya hewan itu berhak untuk hidup di alam bebas sama seperti manusia. Pasti. Seperti itu. Mas Ahmed, ada yang mau disampaikan? Ini untuk Pak siaran TV lah. Ini pesan dari netizen Din Sangkon Selor, termasuk Mas Deddy ya. Ini netizen bilang, ayo TV One, Metro TV, Antv, RCTI, SCTV dan TV yang lainnya
luar negeri viralkan biar pemerintah buka mata dan turun tangan. Iya. Jadi dari siapa namanya? Dari namanya apa nih? Ada kelor-kelor ya dia. Iya, kelor-kelor ya. Jadi Selol di Sangkon Selol. Oke. Jadi saya mau nyampaikan nih, bukan hanya TV, bukan hanya podcast terkenal yang harus membahas buaya Rizka Pak Ambo, tetapi juga para pecinta binatang. Nah, itu kalian kemana? Iya, kok diam aja. Tidak ada satupun yang bersuara. Kalian masih memegang buaya-buaya klan loh. Kalian masih memegang binatang-binatang yang ekstrim loh di tangan kalian. Tapi kenapa kalian nggak mau berbicara, nggak mau mendukung Pak Ambo gitu loh? Kenapa kalian terdiam gitu? Mana komunitas kalian? Seperti jejak petualang mana yang biasa megang ular atau apa? Kenapa ini konteksnya adalah komunitas. Jadi komunitas ini dia kalau pecinta buaya, pecinta aligator kayak buaya, kayak apa? Kura-kura yang ekstrim itu kan berbahaya sebenarnya. Sekali gigit bisa putus loh tangan. Mesti ada petir baru itu lepas. Dan banyak lagi kan buaya hewan-hewan ekstrim yang ada komunitasnya seperti itu. Pecinta kobra. Tapi mana gitu. Tidak ada bersuara. Hilang senyap. Ini kita tuntut kalian untuk berbicara terkait Pak Ambo, bukan hanya tolong, TV dan podcast. Kalian juga kalian bantu Pak Ambo untuk supaya buaya Rizka bisa balik ke Pak Ambo. Iya.